Saya seperti tanya kemarin nih Bang gitu. Kenapa Ya. sih teman-teman yang ex KPK ini itu vokal sekali terhadap KPK gitu. Jangan-jangan karena dendam gitu diberhentikan. Buat saya Jangan-jangan dia. iya. Saya mau kasih Iya. analogi, Rit. Seandainya Farid ini punya rumah, Ya. ya kan? Ada motor di depan rumah, dicuri sama pelaku curanmor. Farid tahu orangnya, Iya. dia nggak dapat lolos. Orang itu lari kabur. Suatu hari Farid lihat, dia nyuri lagi di tangga depan. Iya. Farid kejar, tangkap dia, terus laporin, bawa ke polisi, diproses. Iya. Orang bilang, Farid dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Tapi sebelum bicara itu, saya mau kenalkan dulu bahwa saya sekarang ini sedang pakai baju dari Emil Dassari, NB Strive Indonesia. Ini baju keren sekali dan enak. Nanti bisa dicoba, bisa lihat di Emil Dassari. Kali ini saya berbincang sama kawan lama, dahsyat dan luar biasa. Namanya Farid Andika. Wah, apa kabar Farid? Alhamdulillah Bang. Waduh, senang sehat, ketemu Bang. sama Farid. Kita beberapa hari kemarin ya, Ya, Bang. hadir di pra-peradilan. Betul, Dan alhamdulillah hakim memutuskan pra-peradilannya Firly Bahuri Ya. tidak dapat diterima gitu lah kurang lebih. Dan ini bagus, semoga prosesnya berjalan. Ya, Bang. Ada beberapa isu soal KPK yang kita bincangkan. Baik, Bang. Yang pertama, ada surat yang kita baca di beberapa WA group dan beberapa teman-teman yang berinformasi. Pimpinan KPK mengundang mantan pimpinan, mantan penasihat, dan mantan struktural, beberapa tokoh dan NGO untuk temanya KPK mendengar. KPK benar. Bingung sih. Setelah 4 tahun bekerja, ngaco, bikin kerusakan, baru mau mendengar. Nah. Iya, Bang. Harusnya apa? Setelah 4 tahun ngaco, bermasalah, jangan-jangan berbuat korupsi juga, bertanggung jawab, bukan mendengar. Kalau mendengar di awal jabatan gitu. Ya. Kacau kita lihatnya. Betul, Bang. Terus kita lihat juga terkait dengan masalah etiknya Firly yang belum beres-beres. Saya nggak ngerti mau diberesin kayak gimana. Ya. Terus ada isu-isu lain lah. Ini banyak kali nih Bang isunya, Ya, Bang. banyak. Karena ngomongin sama tokoh jagoan, maka kita ngomongnya banyak. Tapi Farid punya ini nggak? Farid kan dulu di Litbang, Ya. di SDM KPK, Ya. di Dumas. Ya? Dumas terakhir, Bang. Ya. Nah, dari beberapa isu-isu itu, yang mau dikomentari yang mana kira-kira? Yang paling fresh dulu, Bang. Ya? Nah, yang paling fresh. Paling Kemarin fresh. Hasil Putusan pra-peradilan, Bang. pra-peradilan. Ya, menarik. Ini tuh. menarik, Bang, karena Firly berpendapat bahwa gugatan itu tidak dapat diterima. Gitu. Bukan berarti ditolak. Nah, ini saya nggak sampai otak saya, Bang. Saya menganalogikan, ya saya bukan, basic saya bukan orang hukum, Bang. Iya, iya, Tapi iya, secara analogi dan kita ini kan punya akal untuk berpikir kira-kira. Iya. Yang paling mudah saja kalau saya misalkan masa-masa pacaran dulu, Bang. Kita flashback ke masa-masa pacaran. Iya. Oh, sering pacaran. Ya kita suka sama perempuan nih, Bang. Iya. Ya istilah zaman sekarang apa? Zaman saya dulu kan nembak perempuan, zaman saya dulu. Iya. Dia tembak. Terus cewek bilang, "Wah, maaf ya, tidak dapat diterima." Lalu saya bilang, "Oh, saya nggak ditolak. Saya cuma tidak diterima." Iya. Sakal. Ya, saya nggak paham bedanya Iya, tidak iya. dapat diterima dengan ditolak gitu. Iya. Ya mungkin ya Firly bisa menjelaskan lah gitu. Ya, tapi memang begini ya, Pak Iya, Pak. Farid. Dalam perspektif hukum, itu permohonan pra-peradilan itu memang nggak ada hukum acaranya. Pra-peradilan itu nggak ada hukum acaranya. Betul, Bang. Tapi memang ada perbedaan antara putusan itu dikatakan ditolak ataupun tidak dapat diterima. Betul. Putusan itu ada 3 kemungkinan, diterima, tidak dapat diterima, atau ditolak. Ya. Kan nggak mungkin tidak ditolak, kan nggak mungkin. Ya, lo ditolak gitu ya. Ditolak itu ketika substansinya yang dibahas. Betul, Bang. Tapi tidak dapat diterima lebih kepada syarat formil. Tapi saya nggak ngerti. Legal Tapi standing atau semacamnya, Bang, ya. mau tidak dapat diterima, Nah, itu, Bang. mau ditolak. Ya intinya kan ditolak. itu maksud saya, Bang. Ya kan Benar. mau apapun kan, mau ngeles gimana pun Nah. tetap aja gitu. Itu tidak Ya. dapat diterima. Ya, Jadi ya. buat saya Tapi yang menarik gini, Iya, Bang. saya mau nanya sama Farid. Kalau di KPK kan ada kewajiban menyimpan dokumen. iya, Bang.
apalagi dokumen-dokumen rahasia. Ya. Ini di peradilan itu kemarin, itu ada data penyelidikan, atau data penyidikan, saya nggak tahu mana yang betul. Tapi data itu data KPK. Oke. Kemudian dihadirkan oleh Firly melalui kuasa hukumnya ke pengadilan. Ya. Tapi temannya Farid itu, Alexander Marwata, itu waktu itu dia bilang, di acara dengan media ya, saya dengar rekamannya. Dia katakan bahwa, loh, kami pimpinan boleh meminta apapun data dan kami boleh mengakses, apalagi berinya ke persidangan. Ya. Logika berpikirnya itu bukan lagi melanggar etik, cacat etik dia bilang. Ya. Kenapa? Loh, kalau data itu keluar, apakah yang ngasih Firly sendiri ke peradilan? Kan tidak. Ya. Diberikan ke penasihat hukum. Apakah tidak keluar ke yang lain? Betul, Bang. Dan belum lagi begini, bicara terkait dengan data, informasi yang ada di KPK, terjadinya praktek korupsi pimpinan KPK, itu kan karena dia mengakses informasi dan menggunakan untuk memeras, betul, Bang, untuk nakut-nakuti orang, untuk dapatkan suap, kan itu yang terjadi. Ya, pengalaman kita bertahun-tahun di KPK kan seperti itu, Bang. Betul. Bahwa bocornya kita OTT, bocornya kita penanganan kasus kan tadi. Tersebarnya informasi ke pihak luar. Betul, itu betul. Ya sebenarnya banyak begitu kan ya di Betul, Dumas, Bang. ya. Ini kan ya dulu termasuk Firly ketika katakanlah jadi deputi kan kita sempat membuat petisi kan gitu bahwa kita duga waktu itu ya dia membocorkan kan gitu artinya dan itu terjadi kan puluhan kasus pun mandek dan akhirnya memang harus diakui di zaman Firly OTT paling banyak. Paling banyak betul. Tapi kan dilakukan karena OTT, Bang, bukan karena cash building. Artinya apa? Ketika cash building ya bocor terus kira-kira gitu. Akhirnya udah selesaikan. OTT ada yang bocor juga kan? Betul, selain OTT banyak juga kan sekitar 30-an lebih ya. Itu bayangkan kalau misalnya itu tidak bocor gitu. Jadi buat saya sebenarnya kalau dia membangga-banggakan OTT-nya di zaman deputi buat saya itu justru rapor merah buat dia gitu. Karena OTT-nya bukan serta-merta OTT, Bang. Ketika cash building mandek karena bocor terus akhirnya kita kan menggunakan cara lain dengan OTT kira-kira begitu. Iya. Dan bocor itu bukan sekedar bocor saja. Betul, Bang. Bukan sekedar informasi yang keluar. Betul, persis. Tapi siapa yang dagangin, ya kan? Siapa yang kemudian terima duit dengan kebocoran itu? Persis. Ini yang menjadi kemarahan ya, bukan sekedar masalah yang sepele. Jadi apa ya? Saya melihat ini cara berpikir yang menurut saya kalau saya bilang terlalu konyol gitu, apa ya? Kekerasan nggak ya? Tapi apa ya? Mau cari bahasa yang agak lembut kok aneh. Susah, betul, Pak. Dan saya melihatnya begini loh. Dengan adanya Firly Bahuri bisa mengakses informasi di KPK, apalagi informasi itu tadi saya katakan itu bisa digunakan untuk dagangin. Betul. Dan jangan lupa, Bang, status Firly sekarang kan sudah nonaktif, Bang. Nonaktif. Betul, Bang. Siapa yang bantu dia tuh? Betul, Bang. Jangan-jangan Alex Marwata itu. Artinya kan ketika nonaktif sudah dijelaskan oleh pimpinan pada saat itu, Bang, ya. Dijelaskan bahwa ketika nonaktif semua akses dicabut. Ya kan? Terus pengamanan juga ditarik. Kan begitu, Bang. Betul. Artinya ketika katanya masih ada pengamanan tuh. Nah, yang kita lihat semalam begitu, Bang. Ketika konvers dia kan gitu. Tapi ada masih pengamanan yang masih mendampingi. Saya nggak paham yang berbohong siapa akhirnya. Dari pihak KPK sudah menyampaikan. Kalau tidak salah siapa? Ali Firly sempat menyampaikan juga ya. Oh, Ali Fikri, sorry. Oh, emang namanya Ali Firly kan? Oh, Ali Fikri, betul. Fikri, Bang. Sudah menyampaikan juga bahwa pengamanan kan ditarik, Bang. Gitu. Tapi artinya semalam kita di daerah di kafe di daerah Pondok Gede kalau saya tidak salah acaranya di sponsor oleh Airmall gitu. Kalau saya boleh sebut gitu. Nah, itu kan juga kita lihat ada ajudan gitu yang masih melekat gitu. Artinya ini gimana gitu artinya. Ya kalau kita dulu kan berani menegur, Bang, dan kita jeruk makan jeruk zaman kita hal yang biasa lah dulu. Karena begini, Farid bilang betul. Kalau sudah nonaktif, apalagi nonaktifnya ini tersangka kasus korupsi. Bang. Kasus korupsi di mana? Di KPK, lo bayangin. Berarti dia itu telah berbuat yang mencederai nilai-nilai integritas yang pertama. Yang kedua, menghancurkan kepercayaan masyarakat. Persis. Yang ketiga, mengkhianati negara dan mengkhianati KPK. Coba. Dan udah Bang, begitu. Amanat dari rakyat, Bang. Amanat rakyat. Udah begitu masih dapat gaji 80% ya. Alhamdulillah, Bang. Gaji itu dari negara rakyat, yang dia khianati, ya kan? Bang. Dari rakyat yang dia khianati, kan begitu. Betul, Bang. Dan belum lagi ada kos lain apa? Ajudan. Nah, kan kos itu kan bukan gratis. Iya, mereka digaji untuk berbuat, untuk bekerja
kalau untuk negara itu nggak kos bang, dipakai. Dia mendampingi bang. Kalau ngekos atau ngontrak. Ya, saya lupa itu. Dan apa ya? Saya melihat betapa ini masalah yang sangat serius ya. Bahkan pimpinan KPK ini, terutama Alex Marwata ini seringkali bermasalah ini. Ya. Saya khawatir jangan-jangan dia terlibat. Kenapa saya bisa bertanya begitu? Gimana tuh bang? Alex Marwata itu dihadirkan oleh Firly Bahuri, ingat loh. Bukan dipanggil oleh pengadilan karena suatu kuasa negara. Ya. Tapi dihadirkan oleh Firly Bahuri. Ya. Itu kata siapa? Kata hakim. Ya. Saya mendengarkan hakim bilang begitu. Hakim pra peradilan. Dihadirkan oleh Firly Bahuri untuk menjadi saksinya Firly Bahuri. Persis bang. Ini menarik bang. Dia cuti nggak itu hari itu? Saya yakin nggak. Jangan-jangan nggak. Terus yang kedua, dia harusnya tahu bahwa temannya itu yang namanya Firly Bahuri, temannya Alex Marwata, sahabatnya dia, kita kemana-mana itu barengan kok. Itu kan terlibat di kasus korupsi. Betul bang. Korupsinya memeras, dugaannya memeras dan kasusnya terkait dengan penanganan kasus di KPK. Ya. Dia nggak terganggu itu, nggak marah itu. Ini bang, ini kita repot tuh bang bahasa. Jadi kok kita yang marah ini? Tapi memang tadi bang, standar buat saya bang, ini kita flashback lagi lah gitu di KPK ini sudah sedemikian parah buat kita gitu. Ya kita terungkap katakanlah kasus yang diungkap tanda kutip ya oleh abang gitu, ketika katakanlah di Walta. Dia menggunakan kewenangannya. Saya nggak habis pikir bang ketika sebelum rutan KPK maksudnya. Betul bang, rutan KPK. Itu kan artinya dan pelanggaran kalau saya tidak salah itu kan pelanggaran untuk meminta maaf secara tertutup dan pelanggaran sedang bang. Padahal yang dia lakukan menggunakan kewenangan dia untuk memaksa bang, pembuatan asusila. Ini kan ya jangankan begitu bang, itu di KPK. Ada relasi kuasa, bukan mau sama mau ya. Persis bang. Mau sama mau aja di KPK dulu cuma dua, itu, mundur atau dipecat, pilihannya dua itu. Dan ini menggunakan kuasa buat saya. Itu saja hukumannya mulai jauh di bawah ya dulu ini ya degradasi lah bang gitu. Ini artinya, dan ketika tadi contohkan lagi tadi abang bilang Alex Marwata datang untuk tanda kutip membela, kan dia datang untuk dalam hal membela kan bang. Karena dihadirkan oleh Firly Bahuri kan begitu. Ya kalau bukan tugas negara itu. Ya, dan suatu hal yang memalukan itu. Memalukan bang, karena anak kecil aja bang. Kita orang tua pasti ingetin ke anak bang, kalau main jangan sama anak yang bandel gitu. Itu kan logika sederhana aja bang gitu. Dia belum pernah dengar nasihat itu. Ini gawat ya. Jangan-jangan langsung gede dia. Ngalamin masa kecil. Kalau kita waktu kecil kan diingatkan gitu. Kalau ya patah-patah banyak. Kalau kita main sama orang yang menjual parfum, maka kita kebagian wanginya. Kan gitu aja bang. Kalau kita bermain sama arang, ya kebagian hitam kotornya. Itu kan hal sederhana gitu. Betul. Ya sebersih-bersihnya orang harusnya, apalagi untuk sekelas pimpinan KPK bang ya, yang harusnya bisa menjaga diri kan ketika jangan menjadi pimpinan bang. Ketika kita menjadi pegawai saja, kita membatasi diri sekali untuk berhubungan dengan orang yang orang lain bang gitu. Bahkan katakanlah kita mungkin punya keluarga yang berpotensi masalah, pasti akan kita hindari. Lo ini tadi aku bilang pimpinan KPK, bukan yang sekedar pegawai, tahu orang bermasalah, tersangka kasus korupsi, pemerasan pula, dan di KPK, bayangin, dan dia masih mau hadir. Wah ini gawat. Kenapa bisa begitu? Saya menduga tadi yang pertama di KPK-nya bermasalah. Kenapa? Di internal KPK-nya nggak ada yang protes tuh, nggak ada yang melaporkan. Atau mungkin mereka yang melaporkan jengah juga, mau melapor dewasnya problem. Betul, Pak. Problemnya banyak lagi. Di antaranya jangan-jangan problem etik. Kenapa saya ngomong begitu, Rit? Coba lihat beberapa putusan. Mungkin begini ya, mungkin Dewas ini karena orang-orang yang biasa berpraktek atau ahli di bidang hukum pidana. Jadi masalah etik pun dihukumi dengan mekanisme pembuktian hukum pidana. Ya, harusnya berbeda tuh Bang. Berbeda. Persis. Sama seperti kasusnya Johannes Tanak gitu ya. Udah baru jadi pimpinan belum lama, bermasalah pula kan. Kacau ini. Nah, dia ketika kasus atau bermasalah di situ, kemudian dihukumi untuk tidak terbukti atau bagaimana, dikatakan bahwa karena chat WA-nya sudah dihapus, jadi nggak bisa dibuktikan. Ini soal etik. Persis, Pak. Ketika soal etik saja, kemudian pola pembuktiannya dengan hukum pidana, nanti jangan-jangan perkara korupsi dihukumi etik semua. Gitu. Terus perkara etiknya dianggap suatu hal yang lumrah. Ya. Ini cara berpikirnya kacau. Sehingga, kacau, Bang. Seperti Farid bilang tadi, sampai dia berani berbuat begitu di pengadilan, nggak malu, terus bilang bahwa mau minta maaf, nggak mau minta maaf gitu kan ya, yang soal tersangka kan, nggak malu, ya kan, dan nggak mau minta maaf, nggak, aduh, saya pikir ini cara berpikirnya, jangan-jangan standar etiknya terlalu ini ya, terlalu bermasalah kali. Ya itulah Bang, ya harapannya yang tadi Bang dengan
apa namanya? Ya karena diperpanjang juga saya bingung juga mau jawabnya. Harapannya kan kalau diperpanjang. Ya ini kan putusan MK diperpanjang, Bang. Oh, walaupun, tapi kan belum ada kepres. Iya, ya kan tebak-tebak buah manggis kita ini jadinya. Jangan-jangan kepresnya sudah ada. Ya, harusnya kan terakhir hari ini ya, Bang, tanggal 21. 20 harus. Ya, hari ini terakhir 21 waktu dilantik tanggal 21. Artinya tanggal 21 harusnya ada perpanjangan, Bang. Oke, iya. Kita meyakini seharusnya ada, walaupun ya harapannya tadi kalau secara yang kurang dari kita kan pertama rasa malu, rasa etik itu. Harusnya kan etik itu di atas, Bang ya. Moral kan di atas daripada hukum norma bicaranya kan gitu. Kalau misalkan orang itu punya malu, harusnya buat saya gitu. Kalau seandainya saya gitu berbuat begitu ya kan nggak ada salah juga mundur. Buat saya itu lebih terhormat, Bang. Kan nggak ada pekerjaan nanti. Loh, seorang yang berintegritas banget, ya kan? Benar. Masa nggak bisa? Aku sampai lupa deh. Gitu. Ya harapannya kan gini, Bang. Sebelum ada masalah, gitu. Jangan sampai nanti gini, kayak Lili, ya kan justru mundur pada saat terjadi masalah. Ya ini kan coba. Dan masih banyak lagi yang belum nunggak. Ini kan mundur itu kayak diselamatin gitu loh. Betul, diamankan gitu. dari perkara-perkara. Itu maksudku, Bang, gitu. Harusnya kan ketika dia secara moral, Bang, gitu, ada bermasalah ya silakan mundur aja gitu. Itu kan buat saya lebih gentle, Bang, lebih negarawan gitu buat saya kan, untuk menghargai, mengakui bahwa di masa periode tadi yang Abang bilang selama 4 tahun banyak sekali masalahnya gitu. Dan gini, Red. Kalau saya lihat Dewasnya sendiri pun bermasalahnya serius, bukan sekedar orang-orangnya saya melihat, tapi kelembagaannya. Contohnya begini. Dewas tidak berwenang memberhentikan pimpinan KPK sekalipun dia terbukti dengan sah, dengan kuat melakukan pelanggaran etik berat. Yang bisa hanya disarankan mundur. Itu bayangkan. Jadi saran mundur itu hanya terjadi ketika etik berat. Jadi kalau Farid bilang tadi, mundur itu ketika betul-betul terbukti pelanggaran etik berat gitu loh, kurang lebih. Dan mundur itu susah, Bang. Kita jalan maju aja sering sandung. Apalagi mundur. Mundur jeblak. Itu dia. Barangkali itu yang dia pikir ya. Bang. Sulit, Bang. Kalau mundur memang agak-agak sulit, Bang. Ya, kacau emang. Dan gini, Red. Udah begitu, tadi yang saya bilang disampaikan di awal ya. Bahwa pimpinan KPK mengundang para pimpinan, mantan-mantan pimpinan KPK, terus penasehat struktural, dengan tema KPK mendengar. Saya lupa, nggak ngerti nih. Saya mau komentar takut kebablasan. Tapi beginilah, KPK mendengar. Emang selama ini telinganya ditutup. Nah itu maksudku, Bang. Kayaknya dia baru beli cotton bud belum lama, Bang. Ya kan? Selama 4 tahun kemarin, dia nggak pernah dengar gitu. Ya gini, kritisi dari publik ini sebenarnya gini, Bang. Ini buat saya agak menarik. Saya bukannya ini, tapi mengutip katakanlah yang kemarin salah satu debat capres, Bang. Menyatakan bahwa antara penguasa dengan oposisi itu dua-duanya terhormat. Dalam arti gini, KPK ada yang ngawasi banyak ini, Bang. Di luar ya, LSM gitu, masyarakat terutama koalisi masyarakat sipil yang concern dan tokoh-tokoh yang concern terhadap pemberantasan korupsi. Yang puncaknya ketika katakanlah revisi undang-undang KPK gitu. Lalu setelah itu ya kejadian soal masalah transisi dari pegawai KPK menjadi ASN. Berapa banyak, Bang, yang mengkritisi itu? Berapa banyak gitu? Bahkan yang ngomong bukan cuma sekedar tokoh dan koalisi masyarakat sipil, bahkan presiden pun ngomong. Nggak didengar. Kan? Ya kan, PWK tidak serta-merta dengan alat untuk memberhentikan. Jelas, Bang, presiden yang ngomong. Nggak didengar. Nggak didengar, Bang. Ya, orang-orang ngomong nggak didengar juga. Tiba-tiba sekarang KPK mendengar. Rasa bingung jadinya, Bang. Gitu. Ini agak unik. Benar tadi Abang memang yang harusnya sekarang pimpinan KPK, terutama saya berbicara pimpinan. Kalau KPK-nya kan benda mati, Bang. Nggak bisa dia mendengar atau melihat, nggak bisa. Tapi pimpinannya harusnya sudah berbicara tadi. Dia bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di KPK. Itu buat saya, apapun itu dari yang paling bawah sampai yang paling atas, yang pertanggungjawaban ada di kepala, Bang. Dan itu buat saya layak disematkan kepada mereka. Mereka harus bertanggung jawab. Gitu. Harusnya begini. Kalau ini adalah masa dia baru terpilih, bikin KPK mendengar, cocok, Bang. Cocok. Dia nggak lakukan. Yang kedua, justru dia asik bermasalah. Naik helikopter lah, helikopter mewah, bertahan segala macam, saling menutupi pimpinan KPK. Ada praktek-praktek korupsi di internal KPK nggak diusut. Contohnya kasus Robin dan kawan-kawan. Robinnya waktu itu kan kita lihat. Betul, yang bongkar dari situ. Yang bongkar dan kita yang dorong untuk dibawa persidangan. Tapi kan pihak-pihak lain terlibat nggak diusut. Ada beberapa kasus lain nggak diusut. Kasus rutan KPK, rutan sampai ngumpulin uang 4 atau sampai 6 miliar. Kan, waduh, belum lagi kasus asusila ya.
Saya nggak ngerti itu apa ya logika-logika dipakai. Sekarang mau mendengar minta ini, saya khawatir itu hanya justifikasi saja. Ya. Dan bahwa seolah-olah saya sudah mendengar, sekarang saya mau berbuat apa gitu. Jadi apapun yang dilakukan setelah dia mendengar, dianggapnya itu adalah sumbangsih dan sudah megang mandat dari orang banyak, itu saya khawatir. Mungkin ini Bang, dia punya prinsip tadi lebih baik terlambat daripada sama sekali. Mungkin itu ya. Tapi lagi-lagi pertanyaannya besar, apakah tadi kalau saya melihatnya gitu ada kan berapa kita lihat list-list juga yang diundang Bang. Ini kan juga saya sih nggak begitu yakin Bang ya. Apa namanya yang diundang itu juga mau hadir gitu. Karena selama ini toh mereka juga kan nggak didengar juga gitu. Sekarang mau apa lagi? Ya mungkin momentumnya adalah ketika Firly jadi tersangka diganti, lalu Pak Nawawi maju sekarang jadi ketua sementara gitu. Ya, saya sih bisa. Mungkin ini bentuk aksi dari tadi ya Pak Nawawi untuk tanda kutip gitu menyelamatkan KPK gitu. Tapi rasa-rasanya gitu banyak juga Bang yang terlanjur sakit hati dan bukan sakit hati, lebih ke arah sangat kecewa gitu terhadap KPK-nya sendiri, terutama pimpinannya. Jadi karena saya mau nanya Farid nih, saya mau nanya Farid. Bang. Orang berintegritas ketika dia mengetahui ada fakta bahwa temannya itu berbuat pelanggaran, berbuat masalah, bahkan berbuat korupsi. Dia diam atau melapor. Kalau diam berintegritas apa enggak? Ya kalau diam jelas segala Bang. Enggak kan? Artinya nah sekarang dengan asumsi itu, dengan penilaian itu, saya ingin menilai seperti yang Farid bilang tadi. Saya khawatir, seperti Farid bilang, yang diundang itu sangat jarang mau datang. Kecuali memang teman-teman dekatnya mereka gitu kan, teman-teman dekatnya, teman-teman seperjuangannya lah gitu kan. Saya khawatirnya begitu. Kenapa? Karena mereka berpikir yang ngundang itu integritasnya bermasalah gitu. Bagaimana orang-orang berintegritas diminta untuk hadir, duduk bersama-sama orang nggak berintegritas? Kira-kira gimana? Gawat nggak tuh kira-kira? Kalau Farid jadi mantan pimpinan mantan struktural, datang nggak diundang begitu? Kalau saya ada dua kemungkinan Bang. Saya pasti akan tanya dulu Bang. Kalau saya akan tanya dulu siapa yang mengundang. Gitu. Kalau sekedar program ini kan sebenarnya KPK Mendengar bukan program baru kan Bang. Dari dulu juga ada program KPK Mendengar itu. Nah saya melihatnya lebih konteks ini program siapa dulu. Kalau dianggap ini yang rutin, atau tadi mencari justifikasi saya tentu nggak akan hadir. Buat apa tadi yang bilang saya harus berkumpul dan bergumul dengan teman-teman teman-teman di sana yang dulu kita pernah di sana gitu, terus tiba-tiba kita tahu gitu kelakuannya kayak apa gitu. Tapi kalau tadi ada sebuah niatan gitu, ini kan saya melihatnya, saya meng-highlight ini terjadi, saya nggak tahu Bang, ini tebak-tebakan saya saja. Saya meng-highlight bahwa ini dilakukan oleh Pak Nawawi ketika dia menjadi ketua sementara. Kan mungkin juga idenya datang dari Pak Nawawi. Gitu. Tapi kan kalau kolegial tetap kan. Betul gitu. Faktanya yang 57 nggak dipanggil. Oh gitu Bang ya? Saya nggak tahu. Kalau itu Pak Nawawi sendiri pasti diundang. Oh iya. Pak Nawawi kan selama ini nggak pernah punya masalah sampai F57. Saya yakin karena padahal udah terdaftar Bang ya? Apa? Resmi kan Bang ya 57 ya? Resmi. Terdaftar Kumham ya? Ya. Dan itu kan selama ini kita melakukan kegiatan yang cukup banyak lah dalam kegiatan anti korupsi dan advokasi. Mereka nggak ngundang. Mereka saya melihatnya begitu ya. Iya Bang. Kalau Pak Nawawi saya yakin pasti ngundang. Kalau tapi karena ini kolektif kolegial, mungkin yang 3 nggak mau. Mungkin ya Rida, mungkin. Atau yang 2 nggak mau. Ada yang nggak mau lah Pak ya? Karena takut kasusnya diungkap. Betul nggak? Saya khawatirnya begitu. Tapi beginilah, terlepas dari segala permasalahan itu, tentunya dalam logika saya begini. Kalau acaranya itu cuma 3 jam, yang diundang itu sekitar 60 barangkali ya. Terus diminta untuk acaranya KPK Mendengar. Kira-kira seandainya setengahnya saja yang bicara, setengahnya saja. Dan 3 jam itu 1 jam biasanya ada sambutan, seremoni tinggal 2 jam. 2 jam itu 120 menit, ya kan? Bicara efektif sekali itu, langsung cepat. Artinya tiap orang itu dari setengahnya tadi hanya punya waktu maksimal 3 atau 4 menit. Kira-kira 4 menit bicara seperti apa? Mungkin itu acara makan siang bersama kayaknya. Saya khawatir hanya hahi. Sementara problemnya sangat serius. Dan hal-hal yang dimandatkan, yang diteriakin oleh masyarakat. Saya juga termasuk sering menyampaikan, mungkin Farid juga dan beberapa teman yang lain. Yang sudah banyak menteriaki, tolong dong KPK dibersihkan, dia nggak lakukan. Tolong dong penegakan etiknya dibenerin, dia nggak lakukan. Tolong dong begini-begini, nggak lakukan. Terus minta KPK mendengar.
Itu yang saya pikir, ini kira-kira lelucon atau dagelan ya? Iya. Sama ya? Kalau dagel sama ya? Atau prahumor Bang. Tapi saya sempat ditanya kemarin tuh Bang gitu. Kenapa sih teman-teman yang ex KPK ini itu vokal sekali terhadap KPK gitu. Jangan-jangan karena dendam gitu diberhentikan. Buat saya jangan-jangan iya. Iya. Tapi ini harus kita declare Bang gitu. Saya beberapa kali sering mendapat pertanyaan itu. Saya bilang saya nggak ada urusan dengan menghabiskan waktu saya dan hati saya hanya untuk dendam, saya bilang. Iya. Saya concern terhadap KPK itu sendiri gitu, karena kita dulu sama-sama berjuang. Tadi yang bertanya itu pimpinan mantan pegawai KPK atau mantan pegawai KPK? Ada termasuk pegawai KPK, gitu. Termasuk pegawai KPK dan juga teman-teman saya, Bang. Iya. Jadi saya bilang ya justru karena kecintaan kita terhadap KPK gitu. Karena ya Abang masuk dari tahun berapa? 2006 kalau tidak salah. Saya pun sebelumnya bahkan konsultannya di KPK gitu sebelum akhirnya masuk betul. KPK. Artinya secara historical kita punya chemistry dan rasa memiliki yang sense of belonging yang sangat tinggi gitu. Jadi ketika KPK sekarang begini tuh rasa sedihnya luar biasa gitu. Saya mau kasih analogi, Rit. Seandainya Farid punya rumah, ya kan? Ada motor di depan rumah, dicuri sama pelaku curanmor. Farid tahu orangnya, dia nggak dapat lolos. Orang itu lari kabur. Suatu hari Farid lihat dia nyuri lagi di tangga depan. Farid kejar, tangkap dia, terus laporin bawa ke polisi diproses. Orang bilang, Farid dendam. Itu loh Bang. Saya bingung cara berpikirnya. Iya gitu. Karena apa? Yang kita omongin ini bukan fitnah. Itu Bang, saya bilang gitu. Kita bicara padanya. Yang kita bicara fakta, betul Bang. Yang bermasalah adalah orang-orang yang punya hak untuk membela kepentingan negara, yang punya hak untuk membela kepentingan KPK, yang punya hak bicara kebenaran, dia nggak gunakan. Betul, dia hanya diam Bang. Yang kedua, pegawai KPK yang punya kewajiban. Nah, kalau pegawai KPK punya kewajiban dong, ya kan? Punya kewajiban untuk membela kepentingan negara, membela kepentingan KPK. Karena digaji oleh negara, digaji oleh KPK, betul. Kan? Terus membicarakan kebenaran, menjaga integritas. Dia tidak melakukan. Dia mempertanyakan kepada orang yang berbuat. Ya Allah. Ya mungkin berikanlah kesabaran Bang Farid. Ya mungkin saya juga bingung Bang, teman-teman ya saya nggak paham lah. Artinya kalau saya melihatnya 2 tahun lalu gitu, ketika kita dipecat buat saya ancaman yang nyata buat teman-teman di dalam juga. Ya. Ini bukan pembenaran. Harusnya begitu. Itu artinya saya melihatnya sih seperti itu. Betul. Ketika ada, ya kan kita dulu gampang aja Bang, beralih status loh Bang. Di undang-undang tuh beralih status. Bukan kita ini nggak mau jadi PNS. Bukan direkrut ya kan. Ya. Kita ini lagi duduk jadi pegawai KPK, tiba-tiba undang-undang keluar. Sekarang lu PNS. Kan udah beralih status, tinggal ya grading di sana dikonversi menjadi golongan jabatan di PNS. Kan sesimpel itu. Tiba-tiba ya kan ada tangan-tangan invisible hand berubah, perlu tes dan hasilnya pun kita minta dibuka. Ujung-ujungnya rahasia negara dan akhirnya sampai akhirnya kita dipecat ya. Buat mungkin buat sebagian teman-teman di KPK itu sebuah ancaman yang nyata kan Bang. Artinya ya bisa saja gitu. Kalau lu berani ngelawan, lu banyak cawe-cawe gitu. Ya itu tuh gitu. Contohnya udah ada. Kira-kira lu mau digituin juga, itu buat saya sih. Mungkin ya. Kalau masih nggak sadar, masih nggak paham, kebangetan. Ya kira-kira begitu Bang. Tapi tadi Bang, kita harus membangkitkan semangat teman-teman di dalam lagi gitu, bahwa bersuara itu nggak pernah salah. Apalagi bersuara tentang kebaikan dan kebenaran Bang. Apapun resikonya yang sering Abang bilang gitu. Artinya kalau kita berani ya tidak memperpendek umur. Kita jadi penakut pun ya tidak memperpanjang umur kira-kira begitu. Jadi buat saya dan juga ngambil rezeki kita. Enggak akan Bang. Rezeki tidak mungkin diambil orang gitu. Bang. Ini yang nggak dipahami. Kalau uang bisa diambil gitu. Rezeki nggak mungkin diambil ya. Udah yang nggak dipahami. Udah ada pasnya segitu lah Bang. Tapi buat saya sih yang saya selalu ingat itu Bang, suatu apapun kita hidup itu nggak ada yang pasti Bang. Kecuali satu Bang, kematian. Betul. Mati itu pasti. Dan semua dipertanggungjawabkan. Itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat. Pasti mati itu. Yang repot itu bagaimana menjaga kehidupan kita sehingga kita mengakhiri kehidupan ini pada saat mati dalam keadaan baik. Itu saja buat saya. Makanya kita menyuarakan keberanian Abang, buat saya harus belajar dari Abang gitu. Saya belajar dari Farid. Jadi kenapa kita harus takut gitu menyuarakan kebenaran? Jangan sampai pada saat kita menjadi penakut itu, pada saat kita mundur itu, ya Allah mencabut nyawa kita, selesai. Kita mati dalam keadaan begitu, itu yang penakut, dalam keadaan khianat, gitu. Bahkan itu naudzubillah min dzalik. Itu buat saya sih itu. Makanya itu menjadi azam buat diri saya setidaknya gitu, untuk menjaga marwah
sebisa mungkin dalam kehidupan janganlah kita berbuat yang tidak baik, karena kita tidak tahu kapan kita itu mati. Itu dahsyat, luar biasa. Terakhir, Farid. Ya, Bang. Tadi kan kita bicara soal dokumen yang diakses tuh oleh Firly. Kalau Farid baca hukum acara pidana, salah satu syarat objektif untuk dilakukan penahanan, syarat subjektif untuk dilakukan penahanan adalah karena dikhawatirkan dia mengulangi lagi, tersangka dikhawatirkan mengulangi, maka perlu ditahan. Firly Bahuri mengakses informasi. Yang informasi itu adalah bisa digunakan untuk berbuat lagi. Coba bayangkan. Jadi saya khawatir dengan melihat fakta kemarin di persidangan, sudah tidak ada alasan lagi Firly untuk harus segera ditahan. Setuju nggak, Pak? Wah, saya setuju. Pakai sekali, Bang. Cocok. Apa 2 kali, 3 kali? Kita berharap setuju sekali. Setuju sekali. Ya. Kita berharap semoga kemudian kasusnya dituntaskan. Iya, Bang. Saya yakin kasusnya nggak satu, dugaan saya banyak. Dugaan kejahatan tidak pidana pencucian uangnya juga harus diusut. Pihak-pihak lain yang terlibat diusut semuanya. KPK bisa bekerja benar beratas korupsi dan bisa dijadikan harapan lagi. Sebelum itu Pak, ada satu yang menarik, Bang. Betul. Yang Dewas umumkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Ada 3, Bang. Pertama, bertemu dengan pihak berperkara. Ya. Lalu yang ketiga disebutkan yang kedua gratifikasi dulu, Bang. Gratifikasi, Bang. Yang ketiga menerima gratifikasi kalau saya tidak salah. Nah, yang kedua yang menarik, Bang. Tidak melaporkan LHKPN-nya sesuai dengan data yang sesungguhnya, kira-kira gitu, Bang. Ini sebenarnya belum terungkap nih, Bang. Karena kan Dewas yang selama ini rame kan dia hanya soal bertemu dengan salah satu tersangka di KPK, lalu dia menerima uang. Itu ada lagi, Bang. Jangan-jangan dia sudah melaporkan tapi diklik nggak masuk. Mungkin ada. Saya mendengar agak kaget sebenarnya, Bang, Dewas itu. Jadi ada satu yang di luar orang tahu gitu, Bang, ya. Ini kan kita selama ini dia kasus dia jangan-jangan banyak pemeras gitu, pemeras SCL katakanlah gitu. Dan TPPU tidak pidana dugaan tidak pidana pencucian uang sangat relevan ya. Betul. Relevan sekali, Bang. Gitu. Artinya buat saya relevan kenapa? Kalau itu TPPU, Bang, lalu dia tanda kutip mengaburkan, sengaja tidak melaporkan LHKPN-nya, menyamarkan asal usul. Masuk, Bang. Kita tunggu ya nanti apakah betul diusut dan seperti apa dan hartanya sebanyak apa. Apakah Dewas berani mengungkap apa adanya atau sekedar formalitas saja? Kita lihat, walaupun nggak terlalu yakin jadi. Kalau nggak saya potong. Tapi harus optimis, Bang. Optimis. Hari ini optimis. Kalau nggak dipotong, bisa sama Farid nggak selesai. Kita bicara di waktu yang lain. Terima kasih, Farid. Sama-sama, Bang. Terima kasih, Bang. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.